Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan semoga berbahagia. Oke, untuk tema malam ini guys, tema readingannya adalah gawat, tak bisa ditahan lagi, orang ini kangen banget sama kamu. Nah, jadi gawat tuh. Ada seseorang yang ternyata kangennya nggak bisa ditahan. Ya, jadi kita akan lihat secara detail. Oke, perlu diingat ya guys, karena ini sifatnya energi general, jadi teman-teman nggak boleh telan hasil readingan ini bulat-bulat ya. Jadi saran dari aku, kalian ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau dibacakan tarot secara private reading, secara personal reading, kalian bisa langsung saja wawa ya. Nomor kontak WA aku ada di deskripsi video ini. Oke, jadi Nana, langsung aja ya. Kita akan lihat dulu. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang kangen banget sama kamu. Siapakah dia seseorang yang kangen banget sama kamu? Siapakah dia seseorang yang saat ini kangen banget sama kamu? Nah, strength, wow. Kalau dilihat ya, dia adalah seseorang yang nampaknya saat ini sedang bersikap bingung terhadap kamu gitu ya. Emang sih aku tahu ya kalau lo saat ini tuh sedang ngerasa kesel aja sama dia gitu ya. Sedang ngerasa greget gitu ya. Lo berjuang mati-matian sedangkan si doi ini kayaknya nggak pernah peduli terhadap nasibmu gitu ya. Apakah saat ini lo sedang memikirkan dia? Apakah saat ini lo sedang sedih? Apakah lo saat ini sedang bahagia? Intinya ya dia nggak peduli sama kamu karena dia terlalu fokus ya sama kebahagiaan dia sendiri. Padahal ya nggak boleh gitu ya. Hubungan tuh menyangkut dua pribadi yang menjadi satu. Jadi harus seimbang ya. Nggak boleh ngebesarin ego gitu ya. Kalau mau hubungannya tuh bisa berjalan secara baik. Kalau ditanya apakah dia setia, dia sebenarnya setia gitu ya. Cuman dia orangnya susah dipahami. Nah makanya kenapa? Meskipun lo udah cukup lama ngejalin hubungan sama dia, tapi terkadang lo tuh masih sering banget ya ngerasa kebingungan untuk mencari tahu apa sih yang ada di dalam pikirannya. Nah ya, karena dia anomali banget. Orangnya susah ditebak gitu ya. Kadang dia ngangenin, tapi terkadang dia membencikan gitu ya. Dan saat ini dia berharap gitu ya bahwa dia bisa minta maaf dan lo bisa memaafkan dia gitu. Tapi nggak mudah gitu ya, karena lo udah kebangetan banget gitu ya. Gue tuh udah berkorban lo demi diri lo, tapi lo nggak pernah memikirkan gue ya, karena lo terlalu fokus sama kebahagiaan lo sendiri kayak gitu. Nah di sini The Hermit ya. Aku tuh merasa kayak dia sedang merenung ya, dia sedang mengalami perenungan gitu. Nah, aku nangkep ya mungkin dia merenung setelah lo tuh berubah sikap sama dia. Karena lo tuh kayak nggak kayak biasanya, mungkin selama ini lo sering perhatiin dia, memprioritaskan dia ya. Tapi setelah dia bersikap ego ya, memikirkan hidup dia sendiri, ya udah ngapain gitu ya, buang-buang energi, lebih baik ya udah ya gue jaga jarak aja malu gitu ya, lebih baik gue fokus sama kebahagiaan gue sendiri. Dan di saat hal itu terjadi, nah ternyata dia merenung ya, merenungi kesalahannya, apa yang harus dia perbaiki, apa yang selama ini kurang ya pada dirinya dia. Nah akhirnya dia introspeksi diri. Nah jadi ada hikmahnya gitu ya, mungkin di saat lo mendiamkannya, di saat itulah akhirnya orang ini tuh akhirnya sadar bahwa selama ini dia belum bisa menghadirkan kebahagiaan untukmu, justru malah terlalu sering bersikap ego terhadap dirimu. Nah, kelihatan banget. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang kangen banget sama kamu saat ini? Wow. Nah, ya, kalau dilihat dilihat-lihat gitu ya. Aku tuh ngerasa bahwa orang ini saat ini sedang terbayang-bayang sama kamu ya, sedang membayangkan dirimu ada di sampingnya, sedang membayangkan hidup berdua ya dengan kamu ya, ataupun mungkin ya dia membayangkan wajah kamu gitu ya. Karena bisa dibilang meskipun ya orang ini baru masuk ke dalam kehidupan kamu,
tapi dia merasa yakin gitu ya bahwa lo tuh pilihan yang tepat gitu. Emang gue masih belum ya mengenali sisi terdalam lo ya, tapi dari sisi permukaan gitu ya, lo tuh ngangenin. Gila gitu ya, kita ini kenal via sosmed loh, tapi lo sudah bisa membuat diri gue tuh tergila-gila malu gitu ya. Sampai-sampai tuh terbayang-bayang kayak gini ya, dia sampai nggak bisa tidur ya, malamnya keganggu gitu ya, terus makan pun juga nggak enak gitu ya, karena terbayang-bayang terus sama kamu gitu. Nah di sini dia sampai berdoa ya, yang saya rasakan dia sampai kayak memohon kepada Tuhan ya, agar apa ya, dalam artian tuh jalan hubungan kalian ini lebih dimudahkan gitu, karena dia ngerasa gitu ya bahwa lo tuh saat ini masih belum sepenuhnya yakin sama dia. Nah makanya dia berdoa gitu ya, memohon kepada Tuhan agar kamu tuh diluluhkan, agar takluk sama dia. Nah ya, jadi bagi kamu yang mungkin akhir-akhir ini merasa kepikiran dia terus, nah artinya jopa japu dia ya, jompa jampi dia itu manjur gitu. Nah, di sini yang perlu kamu tahu gitu ya, dia tuh sebenarnya sebel gitu ya di saat lo tuh mengulur-ngulur waktu gitu loh. Dia tahu bahwa sebenarnya kamu tuh bisa cepet gitu ya, mungkin tuh ngebales WA-nya dia, tapi lo sendiri yang sengaja mengulur-ngulur waktu gitu ya, entah memang untuk menguji kesabarannya ataupun ya kamu pengen tahu gitu ya, seberapa besar sih ya orang ini tuh ngarepin kamu. Nah dia sebel ya lo perlakukan kayak gitu ya, karena menunggu itu sesuatu hal yang sangat menyebalkan gitu ya. Jadi meskipun dia demen, tapi dia ada keselnya sama kamu gitu ya. Keselnya dia apa ya, dia tuh ngira gitu ya kalau lo tuh terlalu ngulur waktu deh gitu, karena ya gue tuh selalu berusaha on time loh ngebales chat lo, tapi kenapa ya gue harus nunggu dulu gitu ya balasan dari dirimu. Nah ini yang membuat dia tuh terkadang ngerasa kesel, ngerasa ngambek terhadap dirimu. Terus saat ini tuh dia merasa terbebani ya, menahan rasa rindu gitu. Terbebani apa ya, tahu sendiri ya, ketika kita udah sayang sama seseorang gitu ya, sedetik aja tanpa kabar darimu tuh kayak membuat dia jadi kepikiran, membuat dia terbebani gitu ya, karena keinginan dia, orang ini tuh kayak pengen selalu terkoneksi dengan dirimu. Nah ayo loh, nggak boleh ya diulur-ulur. Kalau emang ada waktu ya udah dibalas aja gitu ya, nggak usah sok gengsi, karena gengsi itu tidak memperbaiki segalanya. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu ya, siapakah dia seseorang yang kangen banget sama kamu? Siapakah dia seseorang yang kangen banget sama kamu? Tuh ya, Queen of Swords. Kalau dilihat tuh dia tahu ya bahwa saat ini sebenarnya diri kamu tuh nunggu ya balasan dari dia. Ya, tapi karena ada rasa kekecewaan ya terhadap dirimu, karena mungkin ya kamu tuh mengira bahwa dia orang yang nggak baik, mengira bahwa dia adalah seseorang yang red flag gitu ya, mengira bahwa dia ini mungkin nggak bisa kamu andalkan ya, membuat orang itu jadi kayak merasa kecewa, marah sama kamu. Nah pantesan kenapa saat ini dia kayak mulai mengurangi respon dia terhadap kamu gitu ya, agar kamu tuh tahu gitu ya gimana rasanya lo tanpa gue. Nah ya, ini kelihatan banget karena di sini dia sebenarnya tahu gitu kalau kamu tuh saat ini sedang menanti kabar dari dia. Justru malah di sini dia buat-buat ya, makin diulur-ulur, makin ditarik-tarik, sengaja mempermainkan perasaan kamu ya, untuk memastikan gitu ya seberapa kehilangan dia sih ya diri kamu gitu ya. Kayak apa ya bahasanya tuh, kayak gini loh, ketika lu tanpa gue ya gimana tuh rasanya. Nah jadi kayak mungkin tuh ada unsur dendam kali ya, ataupun mungkin ini adalah cara dia untuk
bisa memastikan perasaan lu di saat tanpa bersamanya, seperti itu. Karena di sini yang membuat dia ngambek tuh marah ya, karena mungkin gitu ya, dia sudah bilang tulus sama kamu, tapi lo tetap ya nanggepin ya kalau ketulusan ini gombal. Nah ya, kalau lo tuh red flag ya, kalau lo tuh anomali ya, lo tuh banyak sekali ya yang membuat gue tuh jadi merasa nggak yakin sama lo. Nah akhirnya dia ngambek tuh, dia marah gitu. Nah di sini sebenarnya ya, orang ini tuh nggak bisa lari dari kamu gitu. Hanya saja di saat dia kecewa, dia sengaja mempermainkan perasaan kamu untuk melihat seberapa kesepiannya lu tanpa dirinya dia. Nah ya, padahal ya dia nggak bisa lari gitu. Dia sengaja menarik ulur kamu ya, agar kamu tuh juga bisa merasakan apa yang dia rasakan tuh ya. Nggak baik ya. Dendam-dendam kayak gitu nggak baik tuh ya, dendam nyipelet. Kita cek lagi di sini ya, siapakah dia? Seseorang yang kangen banget sama kamu sekarang. Siapakah dia? Seseorang yang kangen banget sama kamu sekarang. Death of Rabbit. Nah, seseorang yang kangen sama kamu sekarang, dia adalah orang yang sepertinya sudah cukup lama hilang kabar. Ya aku tahu sih kamu sama dia ini masih ada ikatan gitu, tapi HTS jatuhnya ya, hubungan tanpa status gitu. Karena dibilang pacaran tapi dia nggak pernah muncul gitu ya. Dibilang bukan pacaran tapi kamu sama dia masih ada ikatan gitu ya. Dan di sini, nah yang membuat orang ini ya cukup lama menghilang karena ada konflik batin yang belum terselesaikan. Mungkin ketidakdewasaan, mungkin karena adanya pengaruh ego dan emosi ya, sehingga membuat orang ini tuh ketrigger ya, ketrigger sampai detik ini gitu. Kalau bilang masalah perasaan dia ke kamu tuh masih sangat kuat gitu. Buktinya aja dia masih kangen sama elu ya, dia masih memikirkan kamu. Dan di sini juga orang ini tuh paling pinter ya ngebuat diri kamu tuh merasa bersalah sama dia gitu. Karena bisa dibilang orang ini lama nggak muncul setelah ngebuat diri lo tuh ngerasa bersalah gitu. Pinter banget dia ya. Terus saat ini dia sepertinya kayak udah mulai berani notice kamu deh. Ya, kayak udah berani notice, udah mulai berani mendekat, tapi masih belum terjalin adanya komunikasi gitu. Kalaupun terjadi komunikasi, ya ini tuh kayak masih renggang gitu ya. Karena apa? Ya mungkin dia masih ini ya, masih memendam rasa sakit hati yang pernah dia rasakan di masa lalu gitu. Terus dan dia ini berharap ya setelah dia bisa perbaiki komunikasi dengan kamu ya, hubungan ini tuh bisa tercerahkan ya, kayak bahasanya tuh kayak ya bisa diperbaiki gitu ya, mana yang kurang gitu ya, mana yang mungkin gak dia suka dari lo, dia akan katakan dalam waktu dekat. Karena sejatinya ya, orang ini sangat kangen sama kamu, dia merindukan kamu ya setelah lama dia menghilang, seperti itu. Ya di sini kelihatan juga bahwa kamu tuh ya sempat kesel juga sama dia gitu loh, karena kenapa tidak diselesaikan masalah ini, justru malah kayak kesannya lo tuh nggak bertanggung jawab gitu ya. Di saat ada masalah bukannya diselesaikan, justru malah lo mundur, menghilang gitu ya. Untung gue nggak kecantol sama yang lain. Kalau gue kecantol sama yang lain, bubar tuh nasib lo. Nah ya, kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang, keluar 2 kali tuh ya. Seseorang yang kangen sama kamu. Oke. Seseorang yang kangen sama kamu, dia adalah orang yang saat ini sepertinya sedang ngambek gitu ya. Entah ngambek karena rasa cemburu,
entah ngambek ya karena lo tuh berubah sikap sama dia, atau mungkin dia kesel gitu karena lo nggak tahu batasan ya, sehingga kayak membuat orang itu kayak merasa nggak dihargai. Lo tuh milik gue tapi lo tuh kayak masih nggak bisa jaga perasaan gue ya, lo masih ceritain mantan lo ke gue. Lo masih terlalu welcome gitu ya sama orang yang baru, lo tuh masih terlalu jaga privasi gitu ya, gue pinjam handphone lo tapi lo nggak boleh gitu ya. Ataupun mungkin ya lo nggak bisa jaga jarak di tempat kerja gitu. Itu membuat gue sakit banget loh ya, membuat gue cemburu banget sama lo. Karena ya tahu sendiri ya, ketika orang sudah sayang, ketika orang udah cinta, pasti mereka itu tidak akan rela melihat pasangannya dideketi yang lain. Meskipun ya kita ini nggak ada niat buat selingkuh ya, nggak ada niatan buat mempermainkan perasaannya, tapi di mata dia tetap itu sangat menyakitkan. Nah makanya wajar kenapa dia saat ini ngambek gitu ya, dia ngambek ke kamu, dia jauhin kamu, menjaga jarak dengan kamu ya karena dia kesel ya. Gue kesel aja sama lo karena lo nggak bisa jaga sikap gitu. Queen of Pentacle. Nah ini orang meskipun dia kangen sama kamu, tapi dia pandai menutupi ya, pandai menutupi kerinduan dia. Jadi kayak seolah-olah di hadapan lu ya orang ini biasa aja, kayak nggak ada kangen-kangennya, nggak ada cinta-cintanya. Padahal di belakang kamu dia sangat merindukan dirimu. Ya mungkin bisa dibilang dia ini tipikal orang yang munafik ya, dalam artian tuh pandai menutupi sifat aslinya ya, karena terlalu menjaga sikap dan gengsi gitu ya. Terus di sini juga kelihatan ya dia kayak sok jual mahal. Padahal aslinya kangen loh ya, dia aslinya nggak tahan, tapi dia tetap gitu sok jual mahal ya, sok jual mahal lah, yang nggak mau memulai mengawali ya, diam nggak ada tindakan, yang membuat sikap kamu tuh, yang membuat gitu ya, kamu tuh jadi kayak merasa bingung gitu ya menghadapi sikapnya dia. Lo tuh pengennya kayak gimana sih gitu ya, gue pengen ngomong tapi lo blocking gue, lo blokir gue gitu ya, lo nggak mengizinkan gue ngomong gitu. Tapi di saat gue diem, lo nggak mau berbicara. Nah gue bingung tuh sama sikap lo gitu, lo pengennya kayak gimana. Karena gue nggak pengen juga gitu ya kalau ujung-ujungnya ya ini tuh menjadi hubungan yang sangat toksik guys. Nah itu tadi, kita cek lagi di sini, siapakah dia seseorang yang kangen banget sama kamu sekarang ya, siapakah dia seseorang yang gak tahan kangen sama kamu saat ini. Nah The Lovers ya, jadi kayak dia adalah orang yang tulus mencintaimu meskipun lo tuh sadar gitu ya bahwa diri lo tuh banyak kekurangan gitu ya. Mungkin gitu ya kamu sama dia ada yang beda status gitu ya, dia masih perjaka sedangkan lo jendes gitu ya. Atau mungkin bisa juga gitu lo udah uzur tapi dia berondong. Nah ya, tapi dia bisa nerima lo apa adanya, karena tujuan dia mendekati kamu ya karena dia sayang. Sayangnya dia bukan karena fisik lo ya, tapi karena kebaikan hati, ketulusan lo ya, aura kebaikan lo tuh muncul gitu ya, yang membuat orang itu sangat tertarik ya, berhasrat pengen memiliki kamu seutuhnya gitu. Cuman terkadang ya lo tuh merasa nggak yakin sama rasa sayang yang telah dia berikan. Kenapa? Ya iyalah gitu ya, gue takut aja gitu ya kalau ternyata lo tuh cuma mau memanfaatkan apa yang gue milikin gitu ya, karena secara gue nggak muda lagi, sedangkan lo masih gresewes-sewes ya. Sedangkan lo tuh masih fresh ya, lo masih berondong, lo masih perjekong gitu ya. Gila gitu, gue nggak mau tuh kalau ternyata lo mau ya, lo sayang sama gue tapi ada maksud tertentu. Nah gue nggak ingin hal itu terjadi. Nah sempat juga kamu berpikiran kayak gitu, tapi ya
dia nggak peduli gitu ya, seragu apapun sama dia, karena dia punya niat tujuan yang baik mengenal kamu. Artinya ya terserah gitu ya, lo berasumsi apa tentang diri gue, yang penting lillahi ta'ala gue sayang sama lo gitu. Gue nggak peduli kok gitu ya, orang lain tuh menjudge apa tentang hubungan ini. Yang penting tuh yang menjalani hubungan ini adalah aku gitu. Jadi ngapain ya kita harus pusing-pusing gitu ya, mendengarkan ocehan orang lain gitu. Toh aku juga bisa terima kamu apa adanya. Nah dia ini manja banget ya. Mungkin karena usia dia ini di bawah kamu, sehingga membuat orang ini tuh sering banget bersikap manja. Ya, terutama ketika kangen tuh ya. Kangen saat ini, aduh ya. Kamu tuh jadi kayak anak ABG lagi ya. Jadi kayak anak apa ya? Jadi kayak jadi apa ya, seumuran anak-anak lagi gitu ya. Karena dia manja banget gitu ya, pengennya diperhatiin terus, disayang terus, diprioritasin terus. Ya, aku nggak bisa menyalahkan dia juga sih gitu, karena ya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya gitu ya. Dimana mungkin orang ini tuh dia lebih suka diberikan kasih sayang ya, lebih nyaman diperhatikan seperti itu. Nah makanya dia terkiwir-kiwir sama lu, karena lu orangnya perhatian banget sama dia gitu. Kayak dia tuh menemukan sosok seseorang yang berbeda gitu loh. Terus dia ini juga orangnya romantis ya, kalau ketemu kamu secara langsung. Tapi ketika dia di sosmed ya emang ya, dia ini orangnya cuek gitu ya, sok cuek, so apa ya, ya sok cuek lah gitu ya, kayak sok cuek, sok acuh tak acuh. Tapi ketika dia ketemu kamu secara langsung, keluar tuh ya sisi aslinya dia, buas banget, beringas banget kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang kangen banget sama kamu sekarang. Seven of One. Oke. Nah, di sini ya, aku tuh ngerasa orang ini tuh kayaknya nggak mau deh ya ngedengerin sepatah kata pun dari kamu. Kayak dia ini nggak mau mendengarkan segala alasan kamu. Sedangkan kayak lo tuh nggak bisa meluruskan ya kalau dia sendiri tidak bisa diajak berbicara. Karena menurut aku dia ini kayak terlalu mendahulukan emosinya daripada kesabarannya. Nah makanya kenapa kamu sama dia sering salah paham gitu ya. Ya aku tahu sih emang lo sayang sama dia dan dia sayang sama lo gitu. Tapi gue tersiksa juga gitu ya. Karena lo tuh tidak pernah mau sedikit pun mendengarkan ya perkataanku. Kau tuh terlalu ya berasumsi dengan pemikiran lo sendiri, belum tahu alasannya, belum tahu faktanya ya, tapi lo sudah memutuskan berdasarkan pemikiran lo sendiri. Nah ya makanya hubungan ini tuh stuck gitu ya, hubungan itu jalan di tempat, nggak ada progres, nggak berkembang gitu, karena lo sendiri gitu ya, yang intinya tuh kayak nggak mau dikalahkan ya, lo tuh kayak nggak mau ngasih kesempatan orang lain untuk menjelaskan ya, lo terlalu berperang dengan pikiran lo sendiri gitu. Sebenarnya hubungan ini tuh penuh warna ya, cuman dia sendiri yang memperkeruh ya hubungan ini gitu loh. Karena mungkin saking sayangnya dia, sehingga kayak orang ini tuh ketika mungkin dia ngerasa kecewa, ketika mungkin dia ngerasa cemburu, ya udah gitu ya, kayak nggak bisa diganggu. Jangankan berbicara gitu ya, menatap dia pun rasanya ngeri. Karena ya kayak apa ya, jutek, dingin gitu. Terus ada kartu The Hangman. Nggak selamanya sih dia kayak gini ya, karena akan ada fasenya dimana dia akan berubah kok gitu. Cuman ini berbicara masalah waktu aja gitu ya, karena ya orang ini tuh emang tipikal orang yang nggak bisa disuruh ya, orang yang bukan nggak bisa disuruh ya, dalam artian tuh kayak dia tipikal orang yang susah untuk berubah kalau tidak berdasarkan dari niat dia sendiri gitu. Ini sebenarnya dia kangen ya, dia kangen sama kamu, tapi dia terpaksa
terpaksa dia tahan, terpaksa tersiksa ya, karena ulah dia sendiri. Kangen mah kangen aja gitu ya, ngapain ya pakai sok-sok pura-pura marah, ngambek gitu ya, kecewa gitu. Kita lihat dulu ya di sini. Kita lihat gimana energi dia. Kita lihat dulu gimana energi dia sekarang. Ace of Swords ya. Energi dia sekarang. Nah, di sini dia sedang meneteskan air mata. Dia menangis, nggak tahu tuh menangis karena apa ya. Mungkin dia menangis karena tersakiti oleh kata-katamu, atau mungkin ya dia menangis tersakiti oleh tindakan kamu gitu. Karena di sini kelihatan banget gitu ya, kayak ya dia menangis karena rasa sakit hati gitu. Padahal dia ini ngerasa kayak gue ini tulus lo sama lo, tapi kenapa lo masih sakitin gue? Lo masih mempermainkan perasaan gue. Nah, seperti itu. Terus di sini juga kelihatan ya nangisnya dia karena adanya rasa sakit hati ke lu. Ya. Kayak mungkin tuh aku paham ya, mungkin yang membuat kamu sakit hati karena lo terlalu ego ya. Lo nggak mau introspeksi diri, lo nggak bisa dikalahkan gitu ya. Sehingga kayak mungkin diri kamu tuh lepas kendali, jadi frontal ke dia, muncullah kata-kata yang mungkin menyakitinya, padahal kamu tuh sama sekali ya awalnya tuh nggak ada niatan buat menyakiti perasaan dia. Nah, makanya dia kenapa tuh saat ini kayak jadi berubah sikap ke kamu ya, jadi kayak seolah-olah tuh kamu bukan prioritas utama dia gitu ya. Ya karena kelihatan banget ada yang ngeganjel ya. Kita cek lagi bagaimana energi dia saat ini. Nah, ada yang pengen menikah dengan lu, tapi lu nggak siap. Nah, aku nggak tahu tuh apa yang membuat lu nggak siap. Apakah mungkin ya ini terlalu cepat, atau mungkin lu butuh waktu buat berpikir, ya atau mungkin kayak lu tuh merasa dia masih belum layak gitu ya untuk menikah dengan kamu, karena dia masih bersikap childish, masih belum bisa bersikap dewasa gitu ya. Terlebih ini tuh bukan urusan main-main loh. Ini tuh menyangkut masa depan kehidupan. Nah, gue nggak mau berdealing sama orang yang salah. Gue nggak mau ada kegagalan, karena prinsip gue ya dalam pernikahan tuh ya udah nikah satu kali seumur hidup. Gue nggak mau adanya pernikahan kedua, ketiga, keempat kalinya. Satu kali aja cukup. Nah, sedangkan dia ini kayaknya nggak bisa memahami yang kamu inginkan karena dia terlalu terobsesi pengen menikah dengan kamu gitu. Sedangkan kamu juga kayaknya masih butuh waktu ya. butuh waktu yang pas untuk bisa menentukan gitu. Bottom decknya dia ngerasa kalau lo tuh menggantungkan dia lo, padahal gue udah se-effort itu sayang sama lo ya. Gue udah secinta itu, sesayang itu, berkorban sedemikian rupa gitu, tapi lo justru malah ngegantungkan gue. Nah, dia berasumsi seperti itu ya, kayak lo tuh sengaja menggantungkan perasaannya karena lo nggak mau diajak menikah sama dia. Nah, tapi kan dia nggak tahu gitu ya, kalau sebenarnya tujuan kamu tuh bukan nggak mau diajak nikah, tapi nikah itu butuh proses, nikah itu butuh waktu ya, kayak gitu. Kita cek lagi di sini guys. Kita cek dulu ya bagaimana energi dia saat ini. Ada the Hierophant. Oke. Jadi saat ini sepertinya ada seseorang ya, dia sedang pasrah ya sama hubungan ini gitu. Karena aku tuh nggak tahu ya, kamu tuh orangnya susah dipahami ya, kamu tuh sulit dimengerti. Di mata lo tuh gue serba salah terus gitu ya, padahal gue sudah berusaha menjadi apa yang kamu inginkan ya, tapi kayak gue ini ngerasa nggak lu hargai. Nah, makanya di sini ada yang kayak pasrah ya, dalam artian tuh
ya bukan gue nggak cinta, tetapi gue sama lo tuh bagaikan air dan minyak gitu ya. Kalau emang lu jodohnya gue, ya gue berharap lu bisa berubah. Tapi jikalau memang lu bukan jodohnya gue, ya gue serahkan aja semuanya sama Tuhan gitu ya. Jadi kayak ada yang seperti itu. Kita cek lagi di sini. Tuh ada yang berat banget energi dia saat ini. Dia pengen ketemu kamu, tapi kamu nggak bisa, ya. Karena ya ketemu dadakan gitu ya, ketemu tanpa planning tuh sesuatu hal yang sangat sulit gitu, ya. Karena di sini dia nggak tahan, pengen ketemu kamu malam ini gitu ya. Mungkin pengen ada sesuatu yang diucapkan, mungkin ya dia untuk mengobati rasa rindu dia, sedangkan kamu tuh saat ini berdealing dengan pekerjaanmu gitu ya. Lo nggak bisa ya mementingkan urusan pribadi lo di saat urusan pekerjaan kamu tuh masih belum terselesaikan. Tapi dia mendahulukan emosinya dulu ya. Dia lebih memprioritaskan emosinya dulu ya. Memprioritaskan apa? Ya marahnya dulu gitu. Dia nggak tahu gitu ya fakta kalau mungkin tuh saat ini lo sedang dikejar deadline ya. Lo sedang dikejar sama jadwal-jadwal lo, kesibukan-kesibukan lo. Sedangkan dia terlalu bersikap ego, hanya mementingkan keinginan dia sendiri. Nah, makanya di sini ada crash ya. Kayak ada perpecahan, perselisihan seperti itu. Oke guys, jadi thank you ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat buat diri kalian. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau dibacakan tarot secara personal reading, secara private, kalian bisa langsung saja silahkan klik bawah nomor kontaknya di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.